Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka mengelah perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sudah. Demikianlah Injil Tuhan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang sukses dalam dunia ini adalah impian setiap manusia. Setiap manusia dalam kehidupannya, dari kecil hingga dewasa, impian untuk menjadi seorang sukses adalah cita-cita dan juga usaha yang terus-menerus dilakukan. Usaha ini disertai dengan berbagai macam. Salah satunya adalah mengikuti pendidikan. Pendidikan adalah kunci dan juga wadah untuk memampukan kita untuk bekerja di dunia saat ini. Pendidikan adalah penentu bagi setiap manusia untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam setiap manusia dari kecil ia akan dituntut untuk memiliki pendidikan dengan menyekolahkan hingga dari tingkat TK hingga pada perguruan tinggi. Bahkan dalam studi menunjukkan setiap orang untuk menuntut profesionalitas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Injil hari ini menunjukkan Petrus di mana ia adalah seorang nelayan. Profesionalitasnya sebagai nelayan. Dalam sebuah jawaban, Petrus spontan menunjukkan suka duka hidupnya dalam keseharian terhadap Yesus. Profesi kita menentukan waktu kerja kita, dan waktu kerja kita menunjukkan pendapatan kita, dan pendapatan kita adalah sebuah hasil akhir. Dan dalam sebuah hasil akhir kita dituntut untuk terus melanjutkan usaha. Petrus dalam jawabannya memperlihatkan kepribadian, latar belakang dan profesinya, dan ketidaklafalannya sebagai nelayan. Dengan penuh kekurangan dan kekecewaan, dia mengungkapkan kepadanya situasi kehidupan. Semua itu termuat dalam satu kata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jawaban ini menunjukkan kesederhanaan dalam merubah hidupnya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi juga. Dan benar bahwa Simon berkata menangkap sejumlah besar ikan adalah sebuah harapan. Dalam harapan itu, ia pun terus berusaha bersama teman-temannya dan dalam setiap hari, karena itulah profesinya. Tunggu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengajak setiap kita untuk merenungkan profesionalitas kita, tugas kita, dan juga impian kita. Impian, tugas, dan profesionalitas kita menunjukkan keberhasilan kita. Dan dalam keberhasilan kita adalah sebuah proses. Maka usaha dan terus-menerus dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok adalah sebuah jalan. Simon dalam usahanya selalu bersama teman-temannya. Ia tidak membuahkan hasil, masa depan tidak berarti apa-apa, harapan sirna dan terlalu dalam keseharian sebagai nelayan. Namun setelah menemukan Yesus, setelah Yesus mengunjungi Simon bersama teman-temannya di tempat di mana ia bekerja, di situ mengubah hidup Simon Petrus maupun Yohanes saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap kita, profesionalitas dan juga impian untuk menghasilkan setiap pekerjaan dalam menghadapi kehidupan keluarga menuntut sebuah usaha. Usaha yang terus menerus dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan doa. Maka itu Injil hari ini, Yesus hadir mengunjungi kita dan ia bertanya kepada kita untuk semakin semangat, semakin mendalami apa yang kita kerjakan sebagai tugas profesi kita masing-masing. Dalam setiap kita juga dituntut sebuah pengorbanan untuk mendatangkan hasil dengan usaha kerja keras dari kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita, pasti kita pun mengalami hal yang sama, serupa dengan Simon Petrus beserta teman-temannya. Namun dalam keseharian hidup kita,
dan juga kekurangan kita, kita sudah mengenal dan sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penyelamat, jalan, roti hidup, air hidup, dan kebenaran. Oleh karena itu, kita diundang untuk mendengarkan sabda Yesus dan melaksanakannya sesuai apa yang Ia sabdakan. Dalam Injilnya, Yesus juga menunjukkan kepada kita sebuah pengalaman melalui Simon Petrus bersama teman-temannya. Simon Petrus sudah melaksanakan tugasnya sebagai nelayan, dan dalam profesionalitasnya ia pun mengalami suka duka. Ia pun sering putus asa, namun dengan perkataan Yesus, ia mengikuti perkataan Yesus, ia mendapatkan lebih dari apa yang ia impikan. Pergilah, tolaklah ke dalam. Dan ia pun mendapatkan banyak ikan, bahkan 2 peral hampir penuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Simon dalam situasi itu ia menyadari sebagai manusia berdosa, maka kata yang dia ungkapkan adalah, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Semua apa yang dikatakan oleh Simon Petrus adalah sebuah kesadaran diri dan ungkapan yang lahir dari situasi dan pengalaman hidup. Mungkin dalam menjalankan tugasnya, ia pun melaksanakan hal yang tidak wajar, seperti halnya manipulatif dalam menjalankan tugas profesionalitasnya sebagai nelayan. Oleh karena itu, ia menyadari akan kekurangan dan juga atas dosa-dosanya, ia langsung mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Namun apa jawaban dari Yesus Kristus? Pada saat ini juga engkau menjadi penjala manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban Yesus menunjukkan sebuah hidup baru. Yohanes dalam keseharian hidupnya yang sudah lama dan sering mengulang, dengan kehadiran Yesus ia merubah semuanya, di mana menjadi yang penjala ikan menjadi penjala manusia. Oleh karena itu, profesionalitas kita dituntut untuk pengorbanan, dan juga kita juga menyadari sebagai manusia lemah, kita dituntut untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Yesus dan meminta rahmat daripadanya sebagai Tuhan, Guru, dan Juru Selamat bagi kita. Tuhan beserta kita. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.